Halo teman-teman pengajar, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita semua pasti paham banget ya betapa menguras energinya ngadepin kelas yang lagi nggak kondusif. Ngajar anak-anak usia dini yang energinya mungkin udah habis dan di kepala mereka cuma ada pikiran pengen cepet-cepet pulang, itu emang benar-benar sebuah perjuangan dan tantangan emosional tersendiri. Kita ngajar pakai hati, tapi jujur aja kadang situasinya kerasa berat banget kan? Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Nggak ada yang lebih bikin frustrasi buat seorang guru selain berdiri di depan kelas, terus ngelihat murid nguap lebar, matanya kosong, atau gelisah di kursi mereka. Ngadepin murid yang cepat bosen, gampang ngantuk, dan hilang motivasi itu udah jadi makanan sehari-hari kita, bukan? Tapi, tenang dulu, hari ini kita bakal membedah sebuah cetak biru praktis yang isinya 8 langkah benar-benar ampuh. Formula ini dirancang khusus buat nyulap ruangan yang tadinya ngantuk dan ngebosenin, jadi lingkungan belajar berenergi tinggi yang bikin anak-anak nggak sabar buat terus balik lagi dan belajar. Nah, ini dia peta perjalanan kelas kita hari ini. Kita bakal mulai dari mengatasi bosan di kelas, masuk ke persiapan lewat doa dan ice breaking, terus ke bagian inti yaitu review dan materi baru, lanjut ke apresiasi pencapaian murid, dan ditutup dengan akhir kelas yang isinya games dan doa. Kita masuk ke bagian pertama, mengatasi bosan di kelas dan apa sebenarnya akar permasalahannya. Lanjut ke bagian kedua, persiapan. Gimana caranya kita pakai doa dan ice breaking untuk narik perhatian mereka sejak detik pertama. Pendekatan ini tuh ibarat sihir di ruang kelas loh, apalagi buat PAUD, TK, atau kursus tambahan. Menit pertama itu penentu segalanya. Coba deh bawa yel-yel ini dengan ceria di depan anak-anak. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua. Duduk yang manis, mari kita berdoa. Gerakan fisik yang seru dan gampang ditebak ini bener-bener ampuh banget buat menjembatani anak-anak dari yang tadinya lari-larian, otomatis duduk tenang dan siap fokus buat berdoa. Dan ini ngeliatin jelas banget bedanya cara kita nyapa murid. Cuma bilang good morning class dengan nada datar itu jujur aja, ngebosenin banget buat anak-anak. Tapi, bayangin kalau Anda teriak antusias. Are you ready? Terus mereka balas teriak, yes, I am ready. Wah, panggilan timbal balik berenergi tinggi kayak gini, seketika langsung ngebangunin seisi ruangan dari rasa kantuk. Bener-bener beda rasanya. Habis itu, langsung deh masukin lagu penyemangat yang simple. Anda bisa mulai nyanyi sambil tepuk tangan. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Nah, dengan mainin nada suara dan energi Anda di sini, Anda nggak cuma mecah keheningan, tapi juga ngasih percikan kegembiraan. Ini ngebangun ritual antusias yang bakal ditunggu-tunggu banget sama anak-anak sebelum sesi belajar keras benar-benar dimulai. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, inti materi. Di sini kita bahas review dan materi baru buat nahan fokus mereka. Di tahap inti ini, kita bisa mulai turunin sedikit tempo dan pakai nada yang lebih tenang. Soalnya disinilah beban terberat kita. Nyampein materi utama tanpa kehilangan perhatian mereka. Langkah pertama, pastikan selalu review materi minggu lalu. Misalnya ngulang baca abjad bareng-bareng. Terus langkah kedua, nah ini trik yang cerdas banget. Saat Anda harus balik badan buat nulis materi baru di papan tulis, putar aja musik santai pakai speaker kecil. Ini ampuh banget buat ngebunuh keheningan yang canggung. Terakhir, di langkah ketiga, ajak mereka ngejam materi barunya bareng-bareng dengan suara lantang. Kayak C, H, I, R. Lanjut ke bagian keempat, apresiasi pencapaian murid. Ini dia yang bakal jadi senjata rahasia kita. Oke, ini ibarat rahasia dapur buat Anda yang punya bimbingan belajar atau jadi tutor independen, namanya apresiasi strategis. Ngasih hadiah simpel kayak sebatang coklat kecil buat anak yang aktif atau berusaha keras, itu ternyata punya dampak psikologis yang luar biasa gede. Si anak bakal ngerasa bener-bener dihargai dan diakui. Terus hasilnya apa? Mereka bakal ngerengek ke orang tuanya buat terus daftar lagi ke kelas Anda bulan depan. Jadi ini tuh bukan sekedar ngasih jajanan, tapi alat pemasaran retensi murid yang luar biasa kuat. Kita sampai di bagian kelima, akhir kelas. Gimana caranya pakai games dan doa buat nutup sesi dengan kesan yang mendalam. Nah, pas udah mau akhir sesi, yuk kita naikin lagi energinya. Jangan sampai kelas kerasa mati gaya di menit-menit terakhir. Karena kesan terakhir inilah yang bakal dibawa pulang sama murid. Coba deh mainin rantai kosakata heaven and hell. Jadi satu murid sebut satu kata benda, misal chair. Terus teman sebelahnya langsung nyambung, sebut mirror. Dan gitu terus muter. Atau mainin spidol berputar pakai iringan musik ceria. Pas musiknya berhenti, murid yang lagi pegang spidol harus jawab pertanyaan dari Anda. Pasti seru banget.
Sebagai penyempurna, coba terapkan rutinitas final ini. Pilih satu murid secara bergantian buat mimpin doa penutup. Ini bagus banget loh buat ngelatih kepemimpinan mereka. Terus, pakai semacam kuis cepat sebagai tiket keluar. Lempar aja pertanyaan kayak, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya kursi? Nah, murid yang jawab benar boleh beres-beres tas dan pulang duluan. Percaya deh, ini ngasih dorongan motivasi ekstra yang benar-benar kuat tepat sebelum bel bunyi. Jadi, gimana teman-teman pendidik? Udah siap buat nerapin 8 langkah ini di kelas Anda berikutnya? Yuk, ubah rutinitas yang kaku jadi petualangan belajar yang selalu ditunggu-tunggu. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng. Apakah selama ini murid-murid kita tuh beneran bosen sama pelajarannya? Atau jangan-jangan mereka cuma lagi nunggu kita buat bikin proses belajarnya asyik dan menyenangkan lagi? Pikirin deh. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini dan selamat mengajar dengan penuh energi.